Kemarin sekitar 16, nanti kita lihat ya, apa yang ya, berapa banyak yang diterima. 16 terus ada 9 video ya, yang kami anggap itu masuk dalam tindak delik murni ya, atau absolut offense ya. Tim Advokat Public Defender dari Pradi Bersatu menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa 13 Mei 2025. Hal itu terkait buntut pelaporan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Tim ini datang untuk memenuhi panggilan polisi dan membawa 16 bukti serta 9 video yang akan diserahkan kepada penyidik. Sementara itu, perwakilan tim Ade Darmawan mengatakan bukti-bukti tersebut mencakup perilaku pencemaran dan pengungkapan data pribadi. Di sisi lain, Lekubadan menilai pernyataan Rosuryo CS dapat dijerat dengan pasal 160 KUHP dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang penghasutan. Ia menilai pernyataan tersebut berpotensi meragukan masyarakat akan keaslian ijazah Jokowi. Kami datang, advokat public defender datang memenuhi panggilan polisi ya, untuk Rosuryo CS ya. Kemudian hari ini kita akan berikan beberapa bukti ya, nanti setelah pemeriksaan baru kita bicara lagi apa aja, seperti apa. Pokoknya yang saya sampaikan adalah ini yang paling penting ya, bahwa ada perilaku yang tidak biasa yang dilakukan oleh orang yang seperti biasanya yang tidak biasa. Artinya ini perilaku-perilaku yang tidak biasa di masyarakat kita, bahwa pencemaran, hujatan, dan yang paling penting ini ada unsur ya mengungkap data pribadi orang. Ya, nah ini nanti lebih lanjut kami akan menyampaikan kepada penyidik bahwa ini perilaku ini apakah diperkenankan oleh aturan dan peraturan. Ya. Jadi ada perilaku yang tidak biasa, yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang biasa, yang tidak seperti biasanya, ya perilaku ini. Sehingga ini perlu betul-betul kita untuk memberikan edukasi, pembelajaran terhadap masyarakat Indonesia bahwa demokrasi hukum di Republik ini tidak boleh terdiri dengan hal-hal yang dilakukan tidak biasa. Oke? Bawa bukti apa aja Pak dalam pemeriksaan? Nanti kita lihat apakah ini 5 buktinya, ya. Nah, kita akan sampaikan nanti setelah kami lakukan kepada penyidik ya. Silakan Pak Ketum. Oke, jadi public defender ya. Sebagai warga negara yang baik, kita datang dipanggil dengan baik dan memberikan keterangan. Di semua keterangan kita akan berikan yang terbaik. Kita akan buktikan bahwa apa yang kita beri adalah benar dan tepat. Dan saya yakin bahwa proses hukum tidak akan bermain-main, semua akan berjalan dengan baik. Tolong kawali, kita sama-sama kawali apa yang kita laporkan, semua akan berjalan dengan baik. Kita yakin kami semuanya setting begitu rapi sehingga hari ini hari yang terbaik. Terima kasih. Masalah apa ini? Oke, karena saya yang melaporkan, ya, mewakili organisasi saya, ya, yang jelas yang advokat public defender, yang jelas yang kami laporkan ini adalah delik umum atau biasanya umumnya disebut delik murni, ya, yang mana, ya kan, apabila terjadi suatu peristiwa pidana, maka bukan korban dia boleh melaporkan. Contoh pembunuhan, ya, kalau pembunuhan kan kalau kalian lihat di depan situ ada pembunuhan kan kalian boleh laporkan, betul tidak? Ya, jadi itu deliknya. Jadi jelas ini perlu teman-teman pahamin bahwa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya itu adalah delik aduannya. Yang kami laporkan adalah delik murninya. Ya, pasal yang kami terapkan di sini adalah pasal 160 penghasutan. Itu jelas ya. Oke, kenapa kami juga ada penghasutan? Karena si RS itu seolah-olah meyakinkan masyarakat bahwa itu adalah produk palsu. Itu intinya. Ya kan? Itu intinya. Ya, yang kemudian kami jongtokan lagi kepada pasal 28 ayat 2 mempublikasi melalui media. Oke, media online.
ya, YouTube ataupun yang lain-lain, ya. Kemudian nanti kami lihat dalam pemeriksaan, pastinya kami akan menambahkan pasalnya, ya. Nah, tapi pasal itu kami belum bisa sampaikan sekarang, ya. Kami belum bisa sampaikan karena nanti pada saat pemeriksaan aja. Nah, pada saat pemeriksaan kita akan lihat memang apabila ada terkait terhadap unsur yang nanti kami mau nambahkan pasalnya, maka kami akan tambahkan. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Intinya bahwa pasal yang kita terapkan adalah pasal-pasal yang memang delik murni, ya, absolute offenses, ya, absolute offenses. Jadi berbeda antara kuasa hukum Pak Jokowi dengan kami, advokat public defender, kita menerapkan pasal yang pastinya absolute offenses. Ya, itu untuk penambahan pasalnya, itu bocorannya ya. Tapi nanti kita akan sampaikan setelah perkembangan pemeriksaan. Tapi dalam laporan ini apakah sudah sowan ke pihak atau ke Pak Jokowinya sendiri Pak terkait laporan ini? Ini pertanyaan bagus. Nanti yang jawab ketua umum tuh. Nah, itu rencananya tuh Pak, biasanya. Berarti rencananya kapan Pak tuh? Bertemu Pak Jokowi. Kita akan berkunjung kepada korban, ya. Jadi kita akan langsung Agak keras, ke Solo nanti, ya. Sabar menanti, semua kita akan berikan informasi yang tepat. Itu aja ya. Dalam waktu Pertemuannya kapan Pak? Pertemuan sama Jokowi, Pak Jokowi. Nanti Pak Ketum kita akan mengatur waktunya. Pastinya kita akan atur waktunya. Yang pastinya sudah lakukan komunikasi. Ya, komunikasi sudah terjalin. Cuman kita atur waktunya karena kan LBH itu ya, kalau LBH ataupun ada sesuatu yang sifatnya kasusnya itu adalah absolute offenses, maka memang wajib setiap penegak hukum itu wajib berkunjung kepada korban, tidak harus kuasa hukumnya, ya. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Ada berapa item bukti yang akan diserahkan? Kemarin sekitar 16, nanti kita lihat ya, apa yang ya, berapa banyak yang diterima. 16 terus ada 9 CD ya, yang kami anggap itu masuk dalam tindak delik murni ya, atau absolute offense ya. Ada tadi disebutkan kan tidak biasa-biasa saja. Ya. Nah, memang dampaknya apa Bang? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.